mendengar, mengikuti kronologi kasus ini, rasa keadilannya tersentuh. Pak Reza mungkin bisa jelasin, silakan. Selamat sore Bapak Ibu rekan semua. Sudah banyak yang berbagi perspektif dari angle para terpidana. Dengan segala kecintaan dan rasa hormat yang saya miliki, saya minta izin saya ingin memberikan perspektif dari sudut pandang organisasi Polri. Sekali lagi, ini manifestasi kecintaan dan rasa hormat saya pada Korps Tribrata. Jadi teman-teman kepolisian, baik yang berseragam maupun tidak berseragam, simak baik-baik, karena saya sedang berbagi rasa cinta dan rasa hormat saya pada saudara-saudara semua. Saya tidak punya alasan untuk berada pada posisi berseberangan dengan saudara, kecuali terus-menerus menyemangatkan saudara untuk menjadi insan Tribrata yang profesional. Itu keinginan kita semua ya. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, terutama apabila hadir teman-teman Korps Tribrata, saya mencoba menanyai sekian banyak orang tentang apa yang bisa kita simpulkan terkait dengan penanganan kasus Cirebon 2016. Akan sebelumnya juga kasus Cirebon 2024 terkait dengan penangkapan Teddy Setiawan. Tapi kita fokus pada kasus Cirebon 2016. Sekian banyak saya tanya. Ada advokat profesional, ada penasihat ahli Kapolri, ada mantan Wakapolri. Saya tanya, saya simak, dan saya ingat baik-baik. 5 orang saya tanya, diantaranya 5 orang menghasilkan teori berbeda tentang apa yang kita bisa pahami dari kinerja Polri dalam mengungkap kasus Cirebon 2016. Salah seorang yang saya tanya, tiba-tiba saya ingat, adalah orang di samping saya. Jadi kalau tidak puas, tanya beliau. 5 teori, 5 penjelasan tentang apa yang terjadi dalam pengungkapan kasus Cirebon 2016. Ada yang menyebut ini sebagai kelalaian sekaligus kekhilafan. Ini sebetulnya teori disampaikan oleh Bang Luli. Kelalaian dan kekhilafan. Saya pikir kosakata yang dipakai oleh beliau adalah kosakata cari aman. Sehingga tidak terlalu tertarik saya untuk mendalami makna kelalaian dan kekhilafan itu. Ada yang lebih serius, yang memakai teori ini adalah manifestasi dari kesetiakawanan yang menyimpang. Sesama anggota kepolisian mencoba menutup-nutupi penyimpangan, aib, dan kesalahan yang dilakukan oleh sejawat mereka. Apakah teori ini valid atau tidak? Mumpung ada Pak Susno, bisa ditanyakan tentang seberapa jauh relevansi teori kesetiakawanan yang menyimpang diterapkan dalam kasus ini. Yang lebih berat lagi adalah teori kepanikan. Saya sempat protes ketika teori ini dikemukakan. Bagaimana mungkin polisi berhadapan-hadapan dengan kuli, yang panik justru polisi? Tidak masuk akal bagi saya. Tapi teori kepanikan itu justru diangkat oleh mantan Wakapolri, Pak Ugroseno. Beliau yang menggunakan kata kepanikan sebagai potret penegakan hukum dalam kasus Cirebon 2016. Yang keempat, teorinya adalah kesembronoan. Ini saya dengar dari penasihat ahli Kapolri. Dan yang kelima, ini yang paling berat. Bukan kelalaian atau kekhilafan, 2000 lah. Bukan kesetiakawanan yang menyimpang, bukan kesembronoan, bukan pula kepanikan, melainkan kejahatan. Lagi-lagi hati kecil saya berontak. Bagaimana mungkin terhadap institusi kepolisian ditempel kata kejahatan? Tapi itulah teori yang saya simak terkait dengan, sekali lagi, apa yang mereka potret terkait dengan pengungkapan kasus Cirebon 2016. 5 kata yang sesungguhnya sama sekali tidak menyenangkan untuk disimak. Oleh karena itu, dengan semangat yang sama, saya ingin katakan forum ini sesungguhnya merupakan kesempatan emas pula bagi Polri untuk mendapatkan secercah cahaya. Jadi secercah cahaya itu tidak hanya sesuatu yang dituju oleh para terpidana dan penasihat hukum mereka, tetapi secercah cahaya yang semestinya juga menjadi target untuk diraih atau direalisasikan oleh Korps Tribrata.
untuk mematahkan segala macam teori yang saya katakan tadi, bahwa teori 5 hal itu tadi tidak sungguh-sungguh bisa diterapkan untuk institusi Polri. Pertanyaannya, di mana gerangan sumber secercah cahaya itu? Saya menawarkan formulanya. Kalau tadi saya simak, Bapak Ibu rekan semua, berbicara tentang peninjauan kembali, kita pahami bahwa mekanisme hukum yang satu ini harus diikhtiarkan oleh terpidana. Jadi terpidana lah, penasihat hukum mereka lah yang harus berpeluh-peluh, yang memeras keringat, yang banting tulang untuk menemukan novum tersebut. Susahnya saya bayangkan bukan alat kepala. Kenapa? Terutama sekali karena menurut saya mereka tidak sungguh-sungguh punya akses untuk mencapai barang bukti. Contoh, sperma. Dalam kasus ini sperma disimpulkan sebagai bukti pemerkosaan. Tapi pertanyaannya, apakah para terpidana dan penasihat hukum mereka punya akses ke sperma itu untuk melakukan uji ulang? Benarkah sperma ini tanda-tanda kekerasan seksual? Demikian pula terhadap apa yang disebut sebagai entah itu samurai panjang, entah samurai pendek. Saya bayangkan kalau samurai panjang atau samurai pendek itu sungguh-sungguh digunakan untuk menusuk kedua korban. Menusuk kedua korban adalah isi laporan itu Rudian. Kalau samurai panjang, samurai pendek digunakan untuk menusuk kedua korban, semestinya di samurai-samurai itu tertinggal sidik jari para pelaku. Dan tertinggal pula jejak darah kedua korban. Tapi pertanyaannya, apakah para terpidana dan penasihat hukum mereka punya akses ke samurai itu untuk melakukan uji tandingan? Benarkah ada sidik jari di sana dan benarkah ada darah kedua korban? Sayangnya, menurut saya, terpidana dan penasihat hukum mereka tidak cukup punya kuasa untuk menjangkau sejauh itu. Karena itulah, menurut saya Bapak Ibu rekan semua, serta teman-teman Polri yang saya cintai, dengan segala kerendahan hati untuk kesekian kalinya saya ulangi, lakukan eksaminasi ke titik hulu secara prosedural, secara proporsional, secara profesional. Sudah tepatkah penanganan kasus Cirebon 2016? Sekiranya Polri mau rendah hati melakukan eksaminasi ke titik hulu dan membenarkan testimoni sekaligus otokritik Jenderal Listio Sigit bahwa pengungkapan kasus Cirebon 2016 tidak sungguh-sungguh taat pada kaidah saintifik, maka menurut saya ini merupakan sebuah novum. Dan kalau ini merupakan sebuah novum, maka alih-alih menunggu terpidana serta penasihat hukum mereka yang bekerja, justru Polri lah yang mengambil langkah cepat membawa novum tersebut ke Mahkamah Hukum untuk menggerakkan peninjauan kembali. Polri lah yang mengambil peran sentral itu. Sekali lagi, bawa novum itu ke ruang Mahkamah Hukum untuk diuji, yang siapa tahu hasilnya akan mengubah simpulan kita 180 derajat tentang kasus Cirebon 2016, sekaligus membuka peluang berbalik arah nasib para terpidana. Inilah secercah cahaya yang bisa justru dihasilkan oleh institusi Tribrata. Jangan tunggu terpidana, tapi Polri lah yang bergegas menemukan novum itu. Firasat saya mengatakan novum itu sudah ada di salah satu laci kantor penegakan hukum. Firasat saya, terutama sekali bukti komunikasi elektronik, baik itu gawai para tersangka maupun gawai almarhum Eki dan almarhum Afina. Firasat saya mengatakan bahwa bukti komunikasi elektronik itu serinci-rincinya, siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa, pada menit, jam, detik berapa, sudah tersimpan di salah satu kantor penegakan hukum. Buka itu, bawa ke ruang hukum, ubah nasib para terpidana, ubah catatan publik, ubah teori tentang Polri yang saya sebut tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reza. Tadi dengan pandangan akademiknya sebagai ahli psikologi forensik juga turut menekankan bahwa apa kehadiran kita semua pada hari ini jika menyinggung atau kita menyampaikan pernyataan
yang sekiranya mungkin bagi sebagian pihak dilihat sebagai kritik, sebagai masukan itu adalah bentuk kecintaan kita kepada pihak-pihak tersebut, termasuk institusi Polri. Ya Bang ya? Ya Prof ya? Mau dibantu untuk mikrofonnya dibantu yang nyala ini. Silakan Bro. Tadi? Prof mau berikan tanggapan, penegasan? Boleh. Tadi kan bagus sekali poin dari Pak Reza. Pak Reza justru mendorong eksaminasi itu datang dari internal Polri.